Awal-awal ngeliat sih, ini bener nggak sih? Terus saya konfirmasi, di situ juga diem dulu, nggak bisa langsung nggak berekspresi. Bener-bener nggak tahu, kaget gitu. Dihubungin juga jawabannya ngawur. Itu foto aku ada di kosanku. Foto itu hilang. Aku nggak tahu setelah itu. Aku menikah, tapi Raffi tahu. Bahkan waktu pas pernikahan, laki-laki ini yang bantu membiayai. Pada saat itu, kenapa dia semangat banget bikin adek? Ayo bikin adek. Kita bikin adek, apa jadi. Aku nggak terima. Aku nggak suka disentuh. Aku tipe orang yang pegang tangan aja, apa sih gitu. Surat nikah itu dua-duanya dia yang pegang. Sempet waktu gue minta, ya di sini gue pegang satu dong. Buat apaan? Lagi diproses katanya. Proses apaan? Agama mana prosesnya? Ini anak ngaco. Sebenarnya nggak ngumpetin. Aku di pengacaraku, bukan diumpetin. Ngapain banget gitu, kayak kurang kerjaan. Kamu siapa? Ngapain harus aku umpetin? Untungnya buat aku apa? Mah, kesini mah, Tina kesurupan. Datang soal bawa tuh kan. Duh, kenceng Raffi, dia udah cakar-cakar tuh kaki lo apa gitu-gitu. Sambil megang ini, diem loh. Diam, itu tetangga pada datang. Jangan berisik, kenapa sih? Aku capek, aku pagi pulang pagi. Masih ngurusin dia, dimintain uang juga. Aku nggak bawa uang. Punya senjata pamungkas, dia tuh tantrum, pingsan, kesurupan. rumah sakit. Masuk rumah sakit. Aku lagi capek, emang sakit badanku, terus ditendang. Masa dibilang acting, punya hati nggak sebagai orang tua? Tapi mau pakai masker katanya. Mau pakai masker apa enggak? Enggak. Enggak usah. Kenapa mau pakai masker? Malu? Iya. Malunya apa? Coba aku dengerin. Nggak apa-apa, ini kan sesi curhat ya. Kayak apa ya? Di sini kan yang disakitin siapa ya, Bang? Oke. Maksud aku, kecuali dari awal aku tuh salah. Maksudnya kayak aku yang bener-bener nyakitin gitu. Ini kan di sini enggak gitu loh. Kayak lu tuh tahu, lu dari gue awal deket tuh lu tahu gitu. Kalau misalnya lu mau buat masalah, kenapa nggak pas awal deket? Kenapa lu nggak marahin gua? Kenapa lu nggak tegur gua gitu? Oke. Berarti ada keyakinan kamu yang mana sebenarnya itu ceritanya masih satu arah gitu ya. Iya. Belum dengar keteranganmu, makanya kamu muncul gitu. Dan kamu tuh terakhir posisinya ada di mana ya? Di Kalimantan bener apa enggak? Aku bener ada di Kalimantan waktu itu, tapi tahun kemarin, Oke, kamu ngapain di sana? Katanya berobat, betul? bulan Desember. Iya betul, aku berobat. Berobat dari apa? Ya, aku nggak mau bahas hal-hal kayak gitu karena kan di sini kan aku tuh dituduhnya yang bukan-bukan ya. Apa aja yang kamu mau klarifikasi dulu? Coba kita dengar ya. Kayak masalah satu, dia shock bilang sih. Dia kan bilang di mana-mana shock. Shock. Aku nikah siri, dia nggak tahu atau aku jarang pulang gitu. Nah itu memang ada foto tuh. Iya. Ada foto aku lihat tuh. Itu kamu itu betulan? Aku benar, aku menikah. Oh kamu menikah itu Iya. benar? Sama laki-laki di situ? Iya, tapi Raffi tahu. Raffi tahu? Tahu. Hah? Tahu. Makanya di sini aku nggak masalah, Bang. Kayak dia mau laporin aku, nggak apa-apa. Aku juga punya bukti-buktinya. Kayak dia tahu proses aku kenal itu, dia tahu. Jadi kamu kenal Raffi pacaran berapa lama? Nggak lama banget sih, nggak lama. Jadi 2 tahunan deh. 2 tahunan. Dikenalin orang? Dikenal sendiri. Kenal sendiri? Kenal di mana? Di klub. Di klub? Iya. Klub malam? Iya. Terus abis itu kalian pacaran? Nggak pacaran sih, lebih kayak aku balas hutang budi aja. Karena dia kan bilang bantu keluargaku ya. Iya. Itu ku ganti. Oh tapi benar dia ada bantu ke keluargamu? Bantu. Dan tanpa sepengetahuan aku. Jadi dia tiba-tiba datang ke rumahku, ngobrolnya sama ibuku. Nah aku nggak tahu proses misalnya dia bantu ibuku tuh aku nggak tahu. Oke. Nah makanya aku pas aku tahu, kayak aku selalu dituntut, ya aku harus jalan sama dia gitu. Padahal aku nggak suka. Ya, maksudnya gimana? ya suruh jalan bareng gitu. Emangnya kamu nggak mau jalan bareng sama dia? Enggak. Karena emang, terus satu lagi maaf ya Bang, aku potong, kayak dia kan bilang sakit diguna-guna sama aku ya. Dia nggak bisa jalan dari dulu. Waktu dia samperin aku, kaki dia emang udah pincang Bang. Dari pertama pacaran? Dari pertama. Oh. Dia ada asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, bahkan dia pernah dioperasi kakinya. Oke, kita pelan ya, biar penontonnya juga bisa ngikutin dan kamu bisa klarifikasi enak nih. Jadi, kamu kenal dia itu dari klub. Nah, kemudian kalian itu deket
gara-gara apa? Gara-gara suka sama suka, Enggak. Lebih ke ibuku. ibumu. Dia pernah membantu ibuku. Makanya ibumu itu menyarankan atau mengarahkan kamu untuk jalan sama dia Iya. gitu. Ada ketertarikan sama Raffi sedikit? Enggak. Nggak ada. Tapi di klub itu kamu ketemu siapa yang ngajak kenalan? Dia. Kamu mau? Ya udah kenalan biasa aja Kenalan gitu. biasa. Tapi aku nggak pernah kasih tahu rumahku. Tiba-tiba dia datang di depan rumahku gitu. Kok dia bisa tahu? Ya aku nggak tahu. Dia Karena cari tahu. mungkin. Karena aku nggak pernah sih. Bener-bener nggak pernah. Aku nggak pernah kasih tahu rumahku gitu. Oke. Kamu di klub sebagai pengunjung atau kamu sebagai resepsionis sebagai apa? Aku pernah jadi mami di sana. Nah, setelah itu akhirnya kalian jalan bareng karena kamu merasa berhutang budi kepada dia, dia bantu ibumu. Ibumu waktu itu kenapa bisa dibantu? Emang dia butuh apa? Uang. Karena Adikku mau nikah. perekonomian. Iya. Oke. Jalan nih. Nah, di dalam perjalanan hampir 2 tahun itu, kamu pacaran sama dia atau statusnya cuman HTS? Lebih ke HTS ya. HTS ya. Dan aku juga dia ngasih ada beberapa kali, nggak lama aku ganti. Oke. Karena ada berantem waktu itu. Ngungkit-ngungkit masalah uang. Iya, Makanya kamu ganti. ganti. Oke. Aku lebih kayak tekanan mental sih, karena dia selalu ngancemnya, gue nggak ada uang gara-gara nyokap lu gitu. Oh, dibawa ke narasi itu. Iya. Oke. Lu mau ninggalin gue di saat gue lagi kayak gini. Nah, itu aku langsung kayak gimana ya? Kayak lebih mikir, loh, kok gini ya gitu. Ya aku juga ada kasihan juga, dia nggak bisa jalan, dia sakit. Makanya aku juga nggak tega. Oke. Apa yang membuat waktu itu kalian bisa menikah? Hamil aja sih. Terus Oh. sama ya aku juga nggak bisa pergi dari dia. Aku berpikir hidup aku udah ya putus di dia gitu, karena kesalahan itu gitu. Kesalahan yang Ya mana? kayak ibuku hutang. Berarti kamu sempat nggak sepakat sama ibumu berarti? Enggak, aku pernah berantem. Gara-gara Sering itu. berantem malah. Oke. Jadi hamil duluan, Ya, mau nggak mau nikah. mau nggak mau nikah. Sempet kamu berpikir nggak usah nikah, Sempet tapi aku lebih mikir ibuku. Mau dilaporin. kenapa mau dilaporin? Kayak katanya penipuan. Penipuannya di mana ya? Ya itu, aku dulu tuh masih yang apa, makasih. Aku berpikir tuh kayak dulu masih apa ya, nggak tahu bego, nggak tahu apa. Intinya aku nggak, takut aja. Aku nggak berpikir panjang. Aku takut kayak baru dia gertak, gue bisa ya laporin ibu lu gitu. Dasarnya apa? Ya. Penipuan. Iya, dia bicara seperti itu. Jadi tapi makin kesini aku hanya mikir, penipuannya dalam hal apa gitu. Oh, kamu waktu itu belum paham, gitu. Belum. Takut duluan. Takut. Gitu. Oke, jadi karena ada dasar ancaman-ancaman seperti itu, kamu tuh akhirnya ya udahlah, mau nikah aja gitu. Iya. Kenapa dia ngebet banget sama kamu? Iya, aku nggak tahu. Kamu nggak tahu jawabannya gitu. Dia selama jalan sama kamu, dia ada pacar lain nggak saat itu? Nggak tahu sih. Kamu nggak tahu sama sekali. Nggak tahu itu. Kamu nggak suka tapi hamil duluan itu gimana jalan ceritanya? Kan demi orang tua, Bang. Terus aku juga nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar tuh Nggak kenapa? bisa dari ya lingkungan itu gitu, kayak ya kalau aku pergi nanti nasib ibuku seperti apa gitu. Nggak bisa sih. Aku waktu itu bener-bener nggak bisa mikir kalau bisa nggak bakal kejadian kayak gini gitu. Kamu udah punya anak sebelumnya, betul itu? Sudah. Betul ya, bawa anak satu ya? Betul ya? Menikahlah kalian. Nah, rumah tangga kalian bagus. Setelah menikah kamu udah mulai suka sama dia? Enggak juga sih, karena dia banyak ancaman juga. Ancaman apa lagi? Ya kayak selalu ungkit sebelumnya gitu. Intinya kalau aku nggak mengasih uang, kayak dia
Gue tuh kayak gini karena siapa sih gitu. Kayak gue tuh habis karena siapa gitu. Uang gue habis karena siapa. Terus gue jawab dong. Gue juga di sini ada kasih lu loh. Dari maaf aja ya mas. Bang, aku toko. Dia waktu itu ada toko kan sebelum menikah juga. Itu toko setiap stoknya habis. Dia mau belanja. Dia WA aku. SMS ku karena WA kan waktu itu kayaknya di blok atau apa gitu. Dia SMS ku yang seakan-akan baikin aku. Padahal di situ aku sempet marah karena keluargaku dihina. Dihina apa waktu itu? Dihina nyokap lu tuh cuma ngejual lu gitu. Apa? Nyokap lu tuh cuma ngejual lu. Oh, ada ngomong begitu. Ada. Nyokap lu tuh cuma ngejual lu. Lu tuh cuma dimanfaatin doang. Terus kayak banyak tekanan yang dia ungkapin semuanya. Aku sampai gak kuat kayak, tapi kan gue juga ngasih lu gitu. Makanya kenapa ya udah gue bisa ya laporin sekarang. Kalau lu berani pergi, gue bisa ya laporin sekarang gitu. Oh, jadi ancamannya itu seputar dilaporin polisi Iya. gitu. Tapi kamu nggak ngerti kalau apa yang dilaporkannya itu kan nggak benar gitu. Kamu nggak paham begitu-begitu. Enggak. Nah, pada saat kamu menikah sama dia, kamu juga ada ngasih dia sesuatu. Ngasih. Berapa ini kalau kita boleh tahu? Dari 5 juta, 10 juta, Oke. 15 juta, Oke. 2 juta, Oke. 3 juta, Termasuk 1 sering. juta, sering. Tapi Karena- tidak tempo berapa waktu gitu enggak? Oh, ada kayak beberapa waktu Oke, intinya kamu bantu dia gitu. bantu dia. Sekaligus balas budi dia ke Iya. ibumu gitu. Berapa banyak yang dibantu ke ibumu kalau kamu ingat? Belum ngeh banget sih Belum karena ngeh ya? aku mau ini apa kayak rekening koran kan itu harus ya. Iya. Kurang lebihnya kamu nggak tahu? Enggak. Oke. Menikah nih, punya anak. Anak kedua. Anak kedua buat kamu, anak pertama buat dia. Iya. Berarti ada suka juga dong? Lebih kasihan sih. Lebih ke kasihan. Dia tuh kalau udah sakit nggak bisa bangun, Bang. Oke. Sampai ngompol di tempat tidur. Kayak dia sampai minta-minta ember gitu. Aku gak tega, itu doang. Sampai aku pas dia mentalakku, aku pergi dari rumah aja aku masih ngomong sama dia. Sampai kayak aku ngomongnya, gue gak akan kok ninggalin lu bener-bener gitu kayak nggak ngebantu lu. Walaupun gue pergi, gue tetap pasti bantu lu. Bantu keuangan lu gue pasti gitu. Cuman sebisa gue gitu, semampu gue. Oh, jadi dia ada sempat minta bantuan keuangan ke kamu? Itu selalu. Selalu. Nah, kamu kerja apa? Nggak mau diceritakan? Di dunia Jangan. malam. Oke. Oh, berarti selama kamu nikah kamu kerja dunia malam Iya, juga? tahu dia. Dia tahu kamu kerja dunia malam. Masih jadi mami di situ? Iya, Oke. harusnya kan sebagai laki-laki ya Bang. Oke. Terima nggak sih? Walaupun itu mau jadi apapun ya. Nggak terima dong. Itu dunia malam. Harusnya sebagai laki-laki ya nggak terima intinya gitu. Kenapa malah setiap kayak kadang aku pulang paginya gue udah ditagih nih gitu. Tagih apa? Utangnya dia. Oh. Terus mamanya, Ibu Firda ya? Itu tahu nggak kerjamu apa gitu? Nah ini aku mau buka, maaf ya Bang. Monggo. Coba menurut Bang Dingsu, aku kan DM mamahnya ya. Innalillahi. Aku- Panjang banget ya. Ini kapan kamu DM? Itu sebelum waktu baru-baru di Instagram, jadi dia belum kemana-mana. Tanggal berapa? Tahun berapa? Tahun ini, Tahun ini? waktu dia baru-baru memposting deh pokoknya. Oke. Intinya apa isi DM-nya ini? Aku Poinnya. menjelaskan pekerjaanku, aku membiayai anaknya, kesalahan Oke. anaknya, tapi dia tidak nggak malah
menutupi itu semua dan malah lari ke sana sini dan berkoar yang Oke. bukan-bukan. Kamu mau ditampilin ini di video ini atau nggak mau? Enggak usah. Nggak usah ya. Nah, kalau aku baca sih kira-kiranya memang begitu. Kamu menjelaskan seperti yang tadi. Cuma memang di sini tidak direspon. Iya. Direspon. Aku blok nggak lama. Oh, nggak lama kamu blok. Kenapa Aku kamu blok? Kayak karena dia nggak mau kalah orangnya. Maksud aku kalau misalnya dia menstop gitu, aku datang ke rumahnya, aku kasih makan egonya gitu. Tapi dia malah berkoar-koar yang seakan-akan nggak masuk di akal gitu. Itu sakit banget sih makanya. Nggak mau buka kegoblokan masa lalu aku dengan biayain Raffi Ya. ke cowok lain. Ya, Karena pasti cowok-cowok pada komen yang kena tipu uang sama Dan- Raffi. dan kenal sama anak mama. Karena pasti aku kenalin, tolong mama hapus. Jangan sampai merembet kemana-mana masalah ini. Maksudnya apa itu ya? Iya. Yang seperti sebelumnya tadi aku bilang, Bang. Heeh. Anaknya tahu aku dekat sama siapapun. Lebih kayak ke, ya aku blok gitu. Kayak aku ada yang suka sama aku, terus ku cerita. Mm-mm. Nah, aku pernah dekat sama cowok. Oke. Sebelum sama suamiku ya. Sebelum sama yang sekarang maksudnya. Raffi. Sebelum sama, Oh, yang nikah siri? Iya. Oke. Terus? terus ada cowok yang deketinku. Mm-mm. Raffi tahu. Ini masih nikah nih sama Raffi nih? Masih dan mau menikah. Bahkan waktu pas pernikahan, laki-laki ini yang bantu membiayai. Tahan. Berarti saat itu belum nikah? Belum nikah, Baru mau menikah? baru mau menikah. Nah, kamu dekat sama laki-laki lain. Iya, Raffi tahu nggak? Raffi tahu. Oke. Jadi seakan-akan kayak itu klienku gitu katanya. Oke. Dan laki-laki itu bantu biayain pernikahan kamu? Iya, Lewat kamu? lewat aku Oke. Sebesar? 10 juta. Oke. Saat itu Raffi nggak ada uang buat pernikahan? Nggak ada Lah, uang yang dipakai nikah akhirnya uang siapa? uang aku. 10 juta itu? Ada sebagian uang adiknya dia, keluarganya dia. Kalau Oh. Raffi nggak ada. Nah, pertanyaanku dulu saat kamu menikah, apakah kamu mendapat restu dari ibunya? Ibu Firda? Ya dia biasa aja, baik-baik aja. Baik-baik aja. Tapi Iya. dia tahu kamu hamil duluan? Tahu, Tahu. tahu. Dia nggak ada masalah kayaknya waktu itu, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Selama kamu sama Raffi, dia pernah marah-marah ke kamu atau segala macam? Pernah. Gara-gara? Selalu ikut campur sih, lebih ke dia nggak mau anaknya disakitin. Terus yang nggak terima kalau aku yang disakitin siapa? Kan orang tuaku juga nggak terima gitu. Tahan dulu sebentar ya. Kalau orang tua nggak mau anak disakitin, itu hal wajar ya. Kamu juga nggak mau dong anakmu disakitin ya. Nah iya, Nah. tapi maksudku kan kita harusnya ambil jalan tengah ya Bang, sebagai orang tua. Bukan menyudutkan satu pihak. Saat itu kamu kenapa merasa disudutkan? Waktu itu aku pernah ada berantem hebat sebelum aku keluar dari rumah. Heeh. Dia bilang, dia tiba-tiba datang marah-marah. Aku lagi debat nih sama anaknya. Itu aku debat masalah uang juga, masalah kayak aku sakit, aku capek kerja, aku capek semuanya. Terus dia pas lagi debat ini ibunya datang, marah dong. Udah Kak, tinggalin aja dia. Gak baik nih cewek gitu. Pokoknya setiap anaknya kayak yang sedih, kayak gak baik nih cewek gitu. Terus aku cuma bilang, apa itu? Itu sudah lama sih. Karena emang banyak saksi-saksinya itu tetangga-tetanggaku. Kamu kenapa marahin anak saya atau apa gitu? Terus aku jawab, aku capek. Aku cuma bilang gitu, aku capek. Terus aku tiba-tiba didorong. Dia nyolot gitu. Aku nyolot juga dong, karena aku bener-bener di posisi capek. Gimana nggak capek Bang? Aku pagi pulang pagi. Masih ngurusin dia. Masih ngurusin anaknya. Anakku ya. Terus dimintain uang juga. Aku nggak bawa uang. Dia kayak mojokin aku, mojokin ibuku. Ibuku dulu tinggal di situ. Oh, oke. Ikut tinggal di situ. Kayak sindir aku tuh abis-abisan gitu. Cuman maksudku kayak ibunya tuh
kamu ngomong dulu gitu, ngomong tengah ini salahnya di mana, kenapa kamu bisa semarah ini gitu. Harusnya kan sebagai orang tua seperti itu. Oh, oke, nangkep. Bukan aku. malah yang seakan-akan nyerang aku. Nyerang abis aku. Sampai mamanya aku ditendang. Apanya? Aku ditendang. Ditendang gimana? Aku ditendang. Jadi Kayak gimana? aku kan debat sama Raffi. Pas aku debat, aku otomatis pegang tangannya karena dia mau bawa anakku pergi dong. Kan pasti ada perlawanan. Aku pegang kakinya Raffi. Aku lagi duduk. Ibunya tiba-tiba datang di dekat pintu, nendang tanganku, nendang ini. Supaya kamu jangan pegang Raffi. Iya, otomatis Raffi kecakar dong, karena kan kukuku juga gak panjang. Orang lagi pegang, tiba-tiba ditendang. Terus dia bilang kemarin katanya, aku acting kesakitan. Aku lagi capek emang sakit badanku, terus ditendang. Masa dibilang acting, punya hati gak sebagai orang tua, Bang? Oke, ini jadi pembelaan masing-masing ya. Iya. Oke, aku nangkep. Nah, kamu kan kerja dunia malamnya. Terima kasih udah jujur. Raffi mau terima kamu. Tapi di satu sisi, apakah Raffi tidak menganjurkan kamu untuk berhenti kerja di dunia malam? Nah, itu pertanyaannya. Enggak sih, lebih kayak ke ngomong aja. Ngomong apa? Ya udah kalau capek mah berhenti aja gitu. Sorry enggak. Ya udah kalau capek mah udah di rumah aja gitu. Oh, oke. Tapi itu cuman sepatah kata. Nah, nggak lama dia ngomong pagi kalau nggak salah. Aku capek pagi, aku pulang. Siangnya aku jalan, dia cuma ngomong, duh, belum bayar rumah lagi gitu. Lah, dia nggak ada uang? Nggak. Lah, dia bisa bantu ibumu dulu, uang dari mana ya? Nggak tahu. Ini aneh nih semuanya ini. Kemarin kan aku dikasih kayak ada guna-guna gitu ya, tulisan kayak tulisan Arab gundul. Betul ya? Itu katanya ditemukan di dalam celana dalam. Iya. Celana dalam itu bukan celana dalam Raffi, tapi di dalam lemari di rumah kalian. Kamu tahu tentang hal itu? Iya tahu, tapi aku nggak ngerasa gitu. Nah di situ yang aku buat sakit hati banget, ngeganggu. Tadinya aku nggak mau buka suara, nggak mau, kayak aku masih mikirin keluargaku, aku masih mikirin semuanya gitu. Terus dia ganggu pihak sana juga, itu aku nggak nyaman sih. Lebih kayak sakit hatiku. Aku nggak ngerasa dan aku nggak ngelakuin apapun. Tapi kan aku nggak bisa ngomong gitu. Gunanya apa? Aku dapat apa sekarang gitu loh. Karena gini, aku waktu dengar kreatif timku bilang, Tina mau ke sini, saya bingung. Ngapain? Habis loh kamu kalau ke sini, pasti ibaratnya kan. Banyak pertanyaan yang kamu pasti akan diserang sama netizen gitu. Nah, ini makanya aku mau cari tahu alasan paling kuat kamu ke sini itu apa. Nah, dari apa yang kemarin dia bilang guna-guna dalam bentuk tulisan itu, kamu tidak tahu sama sekali hal itu. Nah, kalau tidak tahu berarti itu dari mana kan pertanyaannya Aku gitu. sempet, itu foto, aku ada di kosanku. Foto yang mana nih? Foto yang berdua sama Iya, begini. berdua. Itu iya. yang kamu nikah siri. Iya, Oke. itu aku ada di kosanku. Oke. Nah, foto itu hilang. Oke. Aku nggak tahu setelah itu. Oke. Ada tulisan di belakang namamu, terus ada tulisan si cowoknya di belakang situ. Aku nggak mau lihat karena menurutku pas teman-temanku pada bilang gila sih, playing victimnya gila. Kalau sampai keluargaku, kamu kalau mau sampai kapan nggak ngomong gitu? Karena kalau kamu nggak ngomong ya gimana gitu. Nah maksudku, aku nggak masalah dihina, aku nggak masalah diinjak, aku nggak masalah di apapun. Aku udah terlatih dari dulu gitu. Cuman maksudku, Raffi jangan ganggu pihak sana. Pihak sana siapa? Oh, yang laki-laki. Papahnya anakku. Papanya anak. Karena aku nggak pernah. Iya. Iya. Jadi yang ketiga itu papa. Iya. Aku nggak pernah apa ya? Aku nggak pernah mengakui kayak ngomong ke Raffi, enggak gitu. Ya pure, emang dia tahu kok gitu. Kenapa? Tunggu, dia tahu kamu sama laki-laki itu. Tahu. Dia nggak marah. Enggak. Kenapa dia nggak marah? Ada di sini WA-nya. Maksudnya sebelum dia, lu baik sama gua baik sama lu gitu.
Nah, tapi di saat aku gak ngasih uang, ya udah gitu. Berarti nih kalau ada uang aman, Aman. nggak ada uang nggak aman, begitu kan jadinya kan? Karena terakhir WhatsApp dia yang ini sih yang buat aku tuh shock banget, tanpa kompromi lagi kata dia. Kenapa itu kamu shock di situ? Kayak aku udah tahu arahnya bakalan ke sini. Ke sini tuh apa? Diviralin segala macam. Oke, kamu udah feeling itu? Udah feeling karena dia bilang lu tuh orang nggak tahu diuntung ya. Kenapa dia bilang kamu orang nggak tahu diuntung? Karena aku nggak membayar rumahnya, Rumahnya? rumah yang dia tempatin. Lah, itu kan tanggung jawab dia ya harusnya. Siapa yang mau tinggal di sini? Iya. Dikira gua nggak ada tempat tinggal kali. Ya barang lu gimana? Sekolah juga nggak diurus-urus. Nggak ada yang buat gua. Lu yang mau karena Reva masih di sini. Jangan dibolak-balik. Nih orang beneran nggak tahu diuntung. Nggak bisa lama-lama. Maksimum lusa beres. Kalau nggak, gue pakai cara gue sendiri tanpa kompromi lagi. Ini WA Raffi ke kamu ya? Iya, itu WA terakhir. Oke. Terakhir yang ini karena aku nggak memberikan ini. Gila, maksud lu apa selama gue baik-baik, gue kurang baik apa sama lu mikir, tapi bukan berarti gue harus kasih duit tiap lu butuh. Gue bukan ATM lu, gue cuma kesadaran diri gue, karena gue mau urus kebutuhan anak gue sama-sama, bukan berarti gue doang. Terus maksudnya apaan sih bahasa lu begitu gila ya? Gue bilang pisah aja, gue nggak pernah bilang pisah jelek-jelekin walaupun diri gue sendiri hancur banget. Setidaknya masalah gue cuma sama lu aja, jangan ngelibatin anak-anak. Kalau mau libatin anak dari dulu pas ada bokap gue, lu kasar kayak gimana sebelum gue kerja. Tapi gue juga masih jaga ya. Gue sering bilang sama lu, kalaupun pisah, juga ya sudah pisah baik-baik. Lu nalak gue juga cuma nggak ada berkuar sana sini. Gue cuma langsung cabut, tapi tetap gue masih kontak dan kontrakin anak-anak, gue kasih makan anak-anak gue, bukan yang hilang tanpa kabar. Kok lu jahat banget sih bahasanya kayak gitu? Oke. Udah numpuk, kata Raffi ini ya. Kata Raffi ya, udah numpuk 4 bulan plus hari berjalan 8,7 juta. Kalau sampai habis bulan 10,7 juta ya. Terus kamu balas ya, kalau lu mau cepet-cepet, lu bantuin lah sayang. Sayang ya? Oh masih sayang nih. Enggak, maksudnya sayang banget. Maksud gitu. Kirain bantuin lah sayang. Oh, enggak gitu. pernah, aku enggak pernah. Ya kalau lu mau cepet-cepet lu bantuin lah. Sayang amat uang segitu, mending gua benerin rumah anak-anak gua. Gue juga paling bayar 1 bulan dulu, atau enggak setelah gua bayar 1,5 bulan dulu, lu keluar dulu aja biar nggak nambah terus. Jadi gua bayar nggak berat. Oh, lah dia nggak ada keluar-keluar duit nih, ada juga dong. Masa nggak keluar-keluar duit? Ada keluar. Tahun kemarin itu 3 juta. Tapi kalau kamu hitung itu selama nikah, siapa yang lebih banyak keluar duit? Aku Kamu berani bertaruh masalah itu? berani, makanya kenapa aku berani rekening koran dan buat laporan ini sih. Buat laporan apa? Ibunya sama anaknya juga. Kamu laporin polisi juga? Iya. Oh, ini saya baru tahu nih. Kamu laporin atas dasar? Penelantaran. Oh, masuknya di situ. Penelantaran siapa? Istri? Iya. Istri kamu? dan anak. Oh. Nah, kamu kenal di mana ini? Jadi suamimu ini ada berapa? Jadi saya bingung. Jadi 2 ini Enggak, suamimu. suami aku sebenarnya 1. Iya kan posisi belum pisah ini. Karena kan udah ditalak, Bang. Maksudnya kan Ditalak berapa kali kamu ditalak? 2. 2 kali? 2. Jadi kamu udah ditalak dan kamu menganggap kamu sudah bercerai secara agama nih? Secara agama aku udah pisah. Karena Secara aku, hukum? Secara hukum belum. Baru lagi diproses karena dia di apa sih namanya? Di apa? Dipersulit gitu. Jadi awal-awal kayak buku nikahnya dia umpetin. Nah katanya kamu yang ngumpetin Nah kemarin. itu awalnya sekarang. Jadi kayak sebenarnya nggak ngumpetin kalau aku di pengacaraku gitu. Oke. Bukan diumpetin, ngapain banget gitu, kayak kurang kerjaan, kamu siapa gitu loh. Ngapain harus aku umpetin, untungnya buat aku apa? Soalnya kemarin aku dengarnya kalau nggak salah ya katanya buku nikah itu dibawa kamu katanya. Iya, Makanya aku bawa karena untuk urus. untuk urus perceraian. Untuk urus, karena dia nggak urus. Kalau aku bilang urus dong, iya nanti. Nah, aku tuh nggak mau kayak, ya dia minta uang
minta uang lagi gitu loh. Jadi makanya udahlah aku yang urus gitu. Tahan bentar. Kamu menduganya selama ini hubungan kalian tuh gimana sih bentuknya? Coba jelasin, kamu menduganya apa? Diperalat, di apa ya? Dimanfaatin, udah semua sih. Nggak tahu lah, aku udah bingung. Tapi kamu tidak lawan gitu. Nggak bisa lawan. Karena faktor-faktor yang tadi kamu cerita gitu. Terus kamu sama sekali nggak ada cinta sama dia selama 6 tahun? Nggak, lebih ke sakit hati sih. Kasihan dan sakit hati Iya. berarti. Berarti menderita dong kalau berada di posisi itu. Banget. Aku sampai ke psikiater. Oke. Nah, kamu akhirnya menikah sama bapak itu. Kamu kenal di mana? Dikenalin Dikenalin. temanku sih. Oke, bukan klien. Enggak. Oke, kamu dikenalin. Dia tahu kamu sudah menikah. Tahu sudah pernah menikah. Bagaimana? Tahu udah nikah gitu. Maksudnya aku sudah menjelaskan kayak menjelaskan masalahku sama Raffi Oke, gitu. saat kamu kenal sama si Bapak I ya. Nah, sama Bapak I ini, kamu posisinya sudah ditalak atau belum? Sudah. Oh. Aku sudah pergi dari rumah sebelum itu. Kan aku maaf aku Iya. ini jadi kayak kemarin tuh intinya kayak aku deket sama cowok lain sebelum sama laki-laki ini. Laki-laki yang- Papahnya anakku. Oh, si Bapak I. Iya. Tunggu, bentar ya, biar kita nggak bingung ya. Jadi kamu ini menikah nih, udah 5-6 tahun. Enggak, lebih kayak ke setahun sih. Lebih ke amannya setahun. Karena setelah 1,5 tahun aku pergi dari rumah. Itu saat sudah ditalak. Sudah ditalak. Oh, jadi 1,5 tahun sebelum kamu pergi, kamu udah ditalak. Sudah Kamu pergi. pergi. Dan sudah tidak ada hubungan sama dia yang kamu rasa gitu ya. Iya. Kemudian kamu punya kenalan cowok Iya. sebelum Bapak I ini. Iya. Nah, kamu jalan lah sama kenalan cowok kamu itu. Enggak jalan sih, lebih kayak aku menceritakan sih. Oke, Aku hanya menceritakan, jadi enggak jalan. Kamu cerita sama Raffi, kamu ada kenal cowok. Cowok ini bukan si I ya, Mm-mm. bukan ya? Bukan. Si B lah misalnya Iya. gitu ya. Nah, terus kemudian Raffi tahu. Tahu. Dia nggak ada masalah. Enggak ada. Malah kayak gimana? Uangnya banyak atau apa gitu? Ada mau ngomong gitu? Ada. Ada buktinya? Enggak ada. Kayak kita ngobrol gimana sih? Karena kan Via telepon? ngobrol. Aku lebih kayak ngobrol langsung. Aku kan kalau walaupun aku pindah pergi dari rumah, aku suka datang kayak kasih uang, kayak kasih makan, isi kulkas, terus bawa pekerjakan IRT gitu. Anak-anak waktu kamu pergi, kamu bawa? Enggak. Dua-duanya di Raffi? Dua-duanya sama Raffi sama ibuku, kadang sama IRT. Waktu ibuku pergi dari rumah karena nggak kuat sama Raffi, aku bawa ini pekerjakan IRT. Oke. Jadi dia santai aja tuh tahu kamu udah punya cowok, kenalan gitu-gitu, santai. Nah, cowok yang kamu cerita itu kan nggak jadi tuh kamu. Iya nggak jadi. Jadi Nggak kayak dia transfer aku aja. Nah, Raffinya tahu. Ini hubungan apa sih ini? ya Allah? Makanya. Makanya. Tunggu tenang dulu ya. Saya mulai agak bingung. Hah? Gimana? Ya, intinya kan poinnya dia pengen ngasih tahu kalau Raffinya tahu ya. Cuma kan akhirnya dia harus cerita hal yang gue nggak mau denger juga sebenarnya gitu. Maaf ya, maaf Ya, nggak banget apa-apa. saya izin gitu ya. Oke, lahiran di sofa ini kenapa? Coba satu-satu, mohon maaf ya. Saya minta maaf sebenarnya karena saya tidak mau merendahkan siapapun dalam hidup saya. Karena emang memang bener lahiran di sofa dan aku berdua sama papahnya anakku. Emang bener-bener berdua. Lagi di kosan. Kenapa kamu bisa sampai lahiran di sofa? Ya nggak tahu. Aku lagi nonton aja biasa. Berarti Terus sesuai apa yang tiba-tiba- Raffi cerita gitu. Dia emang lahiran di sofa gitu. Iya, tiba-tiba emang perutku mules, ketubanya pecah, ya udah aku buka celana sendiri aja, gitu. Makanya sampai panggil bidan. Aku panggil bidan, ada bidan. Aku udah iniin. Aku panggil bidan. Oke, kamu lagi Dan pihak kosan juga itu rame karena sampai papanya anakku sampai panik kan, karena harus ada saksi. Takutnya aku kenapa-napa, nanti nggak ada yang nolongin gitu loh. Iya, iya. Nah makanya dia keluar ke kosan, minta tolong ada pihak perempuan nggak gitu. Oke. Pas ada pihak perempuannya naik lah, bantu aku, tapi cuma bantu.
sambil tunggu teman-temanku pada datang. Kenapa Sama nggak ke rumah telepon. sakit? Kan udah keluar. Oh, tiba-tiba ketuban Iya. pecah. Udah. Oh, cepet gitu. Iya. Udah talinya nempel. Jadi begini dia. Oh, kamu nggak nyangka bakal lahiran Iya. gitu. Nggak ada mules-mules. Mules, tapi langsung keluar Oh, gitu. Jadi nggak ada nggak yang- jeda. Iya. Makanya lahir di sofa. Jadi yang anak ketigamu itu yang sama iya sama Raffi ya sekarang posisinya ya? Enggak. Oh, udah ikut kamu ya? Sama. Iya, udah ikut kamu itu lahirnya di sofa Iya. bersama dengan suamimu itu. Iya. Oh, kamu menikah siri sama dia karena kamu hamil duluan gitu. Oh, hamil duluan. Nah, kenapa kamu suka hamil duluan? Ya kalau yang anakku? ini aku beneran sayang sih gitu. Oh, cuma hamil duluan juga. Jadi kan kamu sama laki-laki yang satu, yang A ini, Raffi tahu. Tahu. Nah, Raffi bilang banyak ke uangnya. Jadi kamu dapat uang nih dari si laki-laki yang A ini gitu. Iya. Oke, uang Enggak sih, iya jadi dia dapat uang karena aku disuruh kerja di kantornya dia. Tunggu. Kamu dapat uang dari si laki-laki A karena kamu kerja di kantornya dia, Disuruh kerja. disuruh kerja dan uang yang kamu dapat kamu juga kasih ke Raffi gitu. Iya karena kasihan dia nggak ada uang. Dia ada minta-minta, Raffi. Ada. Minta, bukan Iya. inisiatif kamu ngasih. Iya minta. Kalau inisiatif aku paling kayak dia belum makan, terus aku transfer, dia obat-obatan, aku transfer gitu. Tapi dia minta kayak gimana minta? Ya, Vin tolong dulu Vin kirimin sekian misalnya. Sekian gitu. berapa? Misalnya kayak 2 juta atau 1 juta Buat? karena buat bayar temennya. Oke. Tapi dia tahu uang itu uang kamu itu kamu dapat dari kerja masih cowok itu. Tahu. Kan kayak handphoneku tuh geletak, Bang. Aku tuh Saya kayak minum dulu ya. Saya langsung aus ini. Oh, lanjut. handphoneku tuh geletak. Jadi kalau ada WhatsApp kan notifnya pasti atasnya ada dong. Iya. Nah, pas banget emang dia di sampingku ya ada chatnya kayak sudah transfer ya gitu. Tapi kamu kerja ya gini-gini gitu. Itu ada di sampingnya dia. Dia tahu. Tahu. Jadi kamu ini sudah tidak tinggal di sana karena kamu talak, tapi kamu ada balik ke rumah sesekali ada. dan kamu tidur di rumah. Iya, dan itu aku mau manggil ibuku. Jadi kayak aku tuh kalau pulang selalu bawa pasukan. Oke. Kayak ibuku, adikku, ponakanku. Jadi rame. Rame. Kenapa? Nggak mau aja. Nggak nyaman kalau sendiri. Nggak nyaman sendiri itu satu sih. Terus kedua juga tetangga kan tahu aku nggak tinggal di sana. Iya, tapi tetangga nggak tahu kalau kalian sudah bercerai. Enggak, maksudnya tetangga tahu aku sudah nggak tinggal di sana dan udah walaupun bercerai kan tetap enggak ya. Karena sampai tetangga ngomong kalau udah pisah ya udah gitu. Oh, tetangga harus. tahu kalian sudah berpisah. Udah ada satu. Karena mungkin dia perempuan. Jadi kayak kalau berantem kan dinding Iya, kedenger ya. kedenger ya. Kalau udah pisah udah sih gitu. Kamu mau sampai kapan gitu loh, seperti itu gitu. Cuma secara negara hukum belum ya. Iya. Nah, Oke. itu waktu itu surat nikahnya sama dia. Itu waktu posisi pas 1 tahun. 1 tahun pernikahan. Oke. Tapi setiap kamu pulang rumah dia ini minta hubungan suami istri. Oh enggak. Oh, nggak ada tuh. Berarti Nggak ada. 1 tahun setengah tidak ada hubungan Enggak suami istri. ada. Tapi dia ada minta. Enggak. Oh, dia nggak minta. Enggak juga, karena dia juga kan tahu, Bang. Dia enggak cuma kayak bercanda-bercanda, gitu doang. Tapi enggak ada sampai, kayak, maaf ya Bang, aku dengar berita kayak aku katanya ngajak segala macem gitu ya. Iya, itu Nah, makanya aku itu nanya. aku enggak terima. Aku enggak suka disentuh. Aku Sama dia. sama siapapun sebenarnya, kayak aku tipe orang yang pegang tangan aja apa sih gitu, karena aku trauma Bang sama laki-laki sebenarnya ya. Tekanan aku sama dia panjang banget, belum lagi sama ibuku gitu. Oke. Kemudian setelah si A tadi kamu ketemu si I. Nah, kamu ketemunya sama si I itu pacaran. Iya, Nah, jatuh cinta. iya. Si I sudah punya suami katanya. Sudah punya istri, suami. Mohon maaf. Punya istri, betul? Sudah. Sudah. Kamu tahu dia sudah punya istri? Tahu. Innalillahi. Terus kau pacaran sama dia?
Awalnya juga aku benci banget sama dia, tapi dia baik banget dan dia juga ada nanti kalau bisa jelasinnya di balik layar kalau itu, Iya, karena iya, iya. ada satu hal yang buat aku makin maju gitu. Makin maju sama dia. Iya, Oke. Dan dia itu awalnya pacarin kamu, istrinya nggak tahu. tahu sih, Oh, istrinya tahu. tahu. Oh, istrinya tahu. Oh, istrinya nggak apa-apa. Ya papa nggak apa-apa. Oh, papa nggak apa-apa gitu ya. Sampai akhirnya kamu hamil, dia nikah siri supaya tidak jadi aib begitu. Iya. Sekarang jadi aib ini ketahuan sama seorang gitu. Oke. Nah, pada saat kamu nikah siri, istrinya tahu. Tahu. Oke, mengizinkan. Oh, itu kurang tahu. Kurang Aku- tahu. Oke, akhirnya kamu tinggallah bersama beliau si ini. Iya, Oke, tapi tidak satu rumah sama istrinya. enggak. Nggak pisah rumah. Tapi istrinya tahu kamu sudah dinikahin siri. Oke. Nah, anak-anak kamu akhirnya kamu ambil dari Raffi. Enggak, lebih kayak sama keluarga papaku. Oh, kamu taruh di sana Iya. gitu. Sampai apa keadaan membaik semuanya? Iya sih, dan mereka juga, maksudnya anakku maunya tinggal sama mereka gitu. Oke. Oke. Jadi yang ikut Raffi yang anak kedua katanya. Anaknya dia, anak kandung dia. Anak kandung anakmu juga kan? Iya. Cuman ya ditahan gitu loh. Oke, tunggu tahan dulu. Dari 3 anak, pertama anak kamu dengan pria lain. Iya kan? Hamil duluan juga. Oh enggak, Enggak, menikah itu. menikah. Oh, berarti kamu sudah pernah menikah. Oke. Enggak apa-apa. Berarti yang pertama itu kamu menikah dan hamil. Yang kedua, anak kamu bersama dengan Raffi. Iya. Pasti. Iya. Pasti ini soalnya, Pasti. soalnya bingung. Dari kemarin bingung. Jadi kemana-mana gitu. Pasti ya. Maksudnya yang mana? Tunggu, ini kan yang anak. kedua. Tunggu, tahan dulu Oh, ya. iya. Tunggu, tahan. Dia udah mulai pusing deh. Iya. Jadi kan kamu punya anak sebelum nikah sama Raffi kan? Iya. Dari hasil pernikahan Iya. kan? Oke. Pernikahan siri atau pernikahan sah? Sah. Oke. Nikah sama Raffi. Dalam pernikahan sama Raffi, Iya. dapat anak 2. Satu. Tahan dulu, ada anak 2, ada 2 anak kan di sini? Enggak. Satu. Ada namanya Nara. Jadi anakmu sekarang ada berapa? 3. Iya, 3 kan? Iya. Iya, maksudnya begitu. Jadi gini. Aku jelaskan POV-nya Raffi. Kamu kan punya anak sebelum nikah sama dia. Jadi dia bapak sambung dong. Iya. Setelah nikah sama kamu, dia dapat 2 anak nih. 2 anak. Yang anak Iya. Terus yang paling kecil. Gitu kan? Dia kan anak kamu kan, kalau kamu berarti anakmu ada 3 kan? Nah, kamu menganggap anak kamu sama Raffi cuma 1. Karena emang Karena yang terakhir dia tahu, Bang. Dia tahu itu bukan anak dia. Oh. Tapi ya itu aja, maksudnya pernikahan sampai dibilang shock padahal dia tahu gitu loh. Oh, Itu sih begitu maksudnya. maksudnya POV-mu. Iya. Karena aku udah menduga ya pas chat terakhir itu Oh, mau diviralin. mau diviralin. Kenapa dia mau viralin itu sebenarnya? Tujuannya apa? Kan udah talak. Uang Masa uang? Dari mana kau bisa buktikan itu? ada. Oke, adalah. Itu nanti buat di pengadilan atau Iya, gimana? Gitu, iya. di polisi gitu. Iya. Wih, panjang juga ya. Oke. Dicekek. Apa dicekek? Coba. Oke. Iya gitu. Apa dicekek apa? Iya kasar orangnya. Kasar. Oh, berarti ada penyekekan gitu maksudnya. Ada. Oh, dia curhat ke kamu. Itu juga waktu itu ada posisi temanku Temanmu ini ada pada saat kamu dicekek. di iniin. Dia dikejar pakai sapu, kamu ada lihat. Ya dia soalnya suka nangis mulu kan, lalu juga ke saya waktu saya nginep, dia nangis ngedrop banget, terus coba bunuh diri berkali-kali dia juga. Oh, kamu pernah coba bunuh diri berkali-kali, Iya. tapi sudah dicoba Udah sampai masuk Ditelan. rumah sakit. 25 obat segala 25 obat. dia supaya overdosis tapi nggak Apa obat itu yang kamu telan? Sangion sama Bior sama? Dex. Kenapa kamu telan itu? Kamu pikir kamu akan mati dengan telan itu gitu? Iya. 25 biji totalnya yang ditelan. Itu juga 25 sama ada lagi obat beberapa dari rumah sakit. Obat apa itu? Obat
Lambung deh kayaknya. Lambung. Lambung kalau nggak salah, dan itu 20 apa 30 sih. Tunggu dulu. Yang nggak sakit. Oh iya makanya aku udah dari ini coach dirinya gimana gitu ya. Tapi soalnya Pakai pisau, belek tangan. tapi nggak nyampe. Nggak nyampe apa? Coba lihat. Nggak nyampe, maksudnya cuman yang segaris gitu doang tuh. Oh, nggak sampai ke urat nadi. Iya, jadi karena Takut. pas udah keluar darah sakit gitu. Terus anakku juga nangis, aku bingung nanti yang biayain siapa. Jadi intinya apa yang kamu jalanin ini bukan sesuatu yang kamu mau, tapi kamu tidak tahu bagaimana keluar dari kondisi itu. Iya. Dan akhirnya kamu bisa keluar dari kondisi itu, tapi masih tersangkut nih, ibaratnya begitu. Dan kamu coba ingin selesaikan semua. Oke. Oh, berarti kamu tidak pernah guna-guna dia ya? Enggak, enak aja. Untungnya apa gitu loh. Maksudnya Ya kalau dengar dari POV Raffi kan, bahwa dia yang dikasih duit kan, gitu kan? Makanya wajar kalau dia mengguna-guna Raffi supaya dia dikasih duit, begitu kan? nauzubillah min dzalik ya Bang. Maksudnya gini. Ya dia siapa gitu. Aku dapat apa dari dia? Dari sebelum aku menikah sampai sekarang. Aku yang membiayai semuanya. Makanya kalau misalnya dia ngomong gitu, kenapa aku bisa buat laporan pencemaran nama baik? Kalau misalnya dia bilang dia yang nafkain, berarti aku salah dong. Aku nggak akan menang dan nggak akan naik kasusnya misalnya di kepolisian juga. Kan itu juga pasti harus ada bukti-bukti yang kuat, harus ada rekening koran juga, harus benar-benar, kan kepolisian juga nggak mungkin yang cuma-cuma gitu loh. Kayak buktinya cuman ya udah gini doang, kan nggak mungkin naik juga. Iya, karena kalau kita tangkap dari narasinya Raffi dan Tante Firda, posisinya itu kamu itu hamil, punya anak, dia nggak tahu kalau itu bukan anaknya dia, gitu kan? Tapi ternyata menurut keteranganmu dia tahu. Dia tahu. Tahu karena posisinya 1,5 tahun kamu udah ditalak sama dia dan dia tahu kamu sudah jalan sama siapa aja, gitu Iya, kan maksudnya tahu, kan? Iya. Bahkan ketika kamu menikah dengan laki-laki ini secara siri, dia pun tahu. Tapi dia baru berkeluarga saat ini ya, bukan? Kenapa? Iya, karena waktu kemarin dia cerita, dia tiba-tiba mereka dikirimin foto, begitu kan? Itu foto udah sejak aku baru menikah 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun yang lalu, 2 minggu aku menikah. 2 minggu atau 1 bulan aku menikah. Jadi Raffi ini ngomong sama aku. Dela tuh adiknya ya. Dela dikirimin foto sama ini nih gitu. Orang gitu. Sama orang. Terus terus di get kontak dong. Pas sudah di get kontak, namanya Rusdi si Sinta. Terus di Sinta nih apa? Enggak, maksudnya Sinta tuh orang yang pernah kerja sama aku. Oke. Nah, Oke. ya udah terus ya lagi lu ceroboh banget sih. Terus pas kapan itu gitu. Terus aku jawab ya itu waktu pas Sinta izin sama lu kayaknya gitu. Aku jawab gitu. Aku jawab santai, nggak ada kita debat atau berantem ataupun apa enggak. Karena ya udah, emang saksinya tuh samping-sampingan, itu aku bahas kayak gitu tuh udah tetangga tuh tahu gitu loh. Tahan bentar. Sinta ini kan bekas ART. Iya. ART kamu. Gitu ya? Kemudian Sinta ini mengirim foto pernikahan siri kalian ke adiknya si Raffi. Nah, adiknya si Raffi ngasih tahu Raffi ada foto ini. Iya. Nah, pada saat itu Raffi udah tahu atau belum harusnya? Tahu. Kan dia bicara sama aku nih, dia tegur aku langsung gitu. Nah, berarti Sinta, siapa adiknya Raffi siapa namanya? Dela. Dela ini nggak tahu kalau Raffi udah tahu gitu. Iya. Begitu? Iya, makanya aku bilang sama Raffi, sebenarnya lu tuh udah ngomong belum sih sama keluarga kalau kita tuh udah selesai gitu. Terus dia bilang belum, nanti. Aku terus tanya lagi, udah belum? Cepetan, gue nggak mau karena aku juga kan takut terganggu ya. Aku mau keluar tiba-tiba aku lagi sama orang, Iya. ada keluarganya gitu. Terus kata Raffinya, udah kok kalau Dela mah udah dikasih tahu gitu. Padahal dari penjelasan dia Oh itu nggak? belum dikasih tahu itu jadinya begitu kan? Aku Oh iya ya tadi kan dari
Iya. Tinggal ini siapa yang benar, siapa yang salah Iya. nih, gitu kan? Aku udah siapin sih kalau itu bukti untuk di pengadilan kalau sewaktu-waktu emang dia bicara itu gitu. Iya, Karena aku ada video yang ngobrol. Jadi sebenarnya aku nggak ada niat malah niat videoin dia, aku niat videoin anakku. Iya. Pas lagi videoin anakku, nah dia ngobrol sama aku. Iya. Ngobrol biasa kayak gini. Nah, aku jawab santai sambil megang handphone gitu. Berarti bukan poliandri nih, Enggak. begitu maksud kamu? Iya. Tapi sudah ada perpisahan secara agama karena kamu sudah ditalak, Iya. begitu yang kamu mau Iya. klarifikasi Iya. ya? Nah, kira-kira kamu hadir ke sini, kamu pengen selain kamu cerita tadi, kamu pengen apa? Aku cuma maksudnya Raffi stop gitu. Nggak apa-apa hina aku, nggak apa-apa injek aku, nggak apa-apa ngelakuin apapun gitu. Tapi jangan ganggu Ihsan, maksudnya papanya anakku gitu. Dia sampai ganggu, sampai WA seakan-akan gini. Kan Ihsan juga pegang bukti ya. Kayak dia tahu gitu loh. Nanti kalau diserang balik gimana? Aku masih kayak kasihan. Dari kemarin tuh aku nggak mau lapor, kayak kasihan aja gitu. Aku takut kalau sampai bener-bener dia sama ibunya sampai masuk, nanti Nara gimana? Nanti aku dipandang jelek sama anakku, jeblosin ayahnya sendiri gitu. Aku bingung gitu. Oh, paham. Jadi posisi dilema. Iya. Udah. Harapanmu ini bisa diselesaikan secara pribadi gitu ya? Atau bagaimana? Atau mau main di publik aja nih beradu narasi? Enggak sih, stop sih menurutku. Stop dua-duanya ya? Iya, karena aku setelah ini mau, dia kan pasti berkomentar. Pasti bakalan menguak semua, apapun itulah, bercerita apapun. Maksudku stop gitu. Kalau mau selesai ya udah selesai langsung aja. Kan dia punya nomorku, bisa telepon, atau Soalnya katanya di blok kamu tuh kemarin. Aku juga bingung kenapa di blok. Kalau mau diselesain ya buka aja gitu kan ya. siapa maksudnya? Si Raffi cerita dia blok nomor kamu karena Iya. kamu kata-katanya kasar katanya. Gimana nggak kasar ya mas? Bang, aku terakhir WhatsApp dia tiba-tiba jual barang-barangku tanpa seizinku. Kenapa dia jual? Ya mungkin untuk bayar rumahnya itu. Barang-barang apa yang dia jual? Banyak banget. Maksudku gini, siapa sih yang nggak sakit hati gitu? Aku carinya sampai nangis, sampai kayak gimana gitu. Kok bisa-bisanya dia ngejual barang-barangku? Ya wajar, aku maki-maki dia kok. Aku sampai kata-katain dia. Oke, kamu mengakui kamu kata-katain Aku dia. kata-katain dia. Dikarenakan dia jual barang kamu tanpa izin. Iya. Masalah Terus- uang. Iya, terus dia ini kartu akte surat-surat anakku yang pertama. Supaya Enggak tahu aku supaya apa nih. Oke. Intinya dia nahan. Aku sampai WhatsApp. Di mana suratnya? Aku masih ngomong baik-baik, di mana suratnya? Nanti nenek ke sana ya. Aku panggil mamaku nenek kan. Nanti nenek ke sana ngambil surat gitu. Aku bilang gitu. Enggak dibales. Pas mamaku ke sana, Vin, enggak ada barang-barangnya. Hah? apa aja sih barang-barang apa nih contohnya? Maksudnya banyak semuanya, Apa? kayak Kulkas, TV? iya semua. Apa nih semuanya apa? Kayak kulkas, TV, lemari, tempat tidur, ya semua AC atau apa Oh, semua barang-barang sih pokoknya. elektronik dan yang Iya. gitu. Itu kamu yang beli? Iya. Lah, jadi dalam rumah itu yang dibeli apa? Dia nggak pernah beli, cuman dia nggak pernah beli, cuman kayak ada dikasih sama keluarganya mungkin. Oh. Ada Dia dikasih. kerja apa sih? Nggak kerja, Nggak kerja. nggak kerja, Masa? nggak kerja. Kalau kerja mah. Ya udah oke. Sampein deh ke Raffi deh langsung. Yuk kita selesain aja bagaimana Kak gitu. Pribadi. Karena jujur ya, aku bisa kasih masukan dikit ya. Saran saya kalau masalah kayak begini selesaikan di ranah pribadi aja. Iya, maksud aku kayak gitu. Aku sampai WhatsApp, aku sampai nge-DM ibunya. Mama biasa ya berkoar di sosmed. Kalau aku nggak biasa, aku nggak suka sama orang, aku telepon orangnya langsung gitu loh.
bukan berkoar sana sini gitu. Maksudnya apa? Di mana-mana kan perempuan yang cari pembelaan. Ini kenapa jadi laki-laki yang cari pembelaan gitu? Kalau benar, kalau salah kan malu. Tapi kalau kita boleh tanya sedikit balik ke masa lalu kamu pernah dapat trauma tersendiri dalam hidupmu atau gimana sih? Sampai kamu melangkah jauh sampai ke sana. Oke. Daddy issue, bapak broken home atau gimana? Iya, Atau pernah dilecehkan atau apa? semua sih. Diperkaos? Dulu sih, cuman aku nggak mau bahas. Iya, nggak apa-apa. Kamu banyak luka lah di dalam dirimu kan? Iya. Makanya jalan yang kamu pilih adalah jalan yang ya kamu tahu sendiri itu Iya. kurang baik kan gitu. Tapi kamu siap bertanggung jawab dengan itu. Siap. Kamu memilih itu ya, hitam-hitamnya dunia ya. Yang penting kamu apa? Bisa apa nanti di masa depan? Kasih aku cuma mau tenang. Yang penting keluar dari keluarga kayak gitu, itu aja. Keluargamu sendiri, Semuanya dari lingkungan-lingkungan yang gak baik capek. banget. Bahkan sama keluarga sendiri. Iya, Tapi kamu nggak bisa nyalain. nggak bisa. Pahit ya. Kadang-kadang nangis sendiri ya. Kayak kenapa gue dilahirin dengan kondisi begini gitu. Iya, Tapi nggak tahu jawabannya apa. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ustadz-ustadz yang ngasih kamu arah gitu. iya ngasih sih. Tapi, Enggak sih, maksudnya lebih kayak ke ya suamiku yang sekarang. oh, Dia yang baik banget. oh itu yang membuat kamu tuh suka sama dia. Iya. Oh dia arahkan kamu secara agama. Iya, Contoh? ya aku nggak mau sholat. Aku jarang sholat gitu. Tapi aku berdebat sama dia tuh tentang sholat gitu. Berdebat contoh gimana? Ya kayak, kamu kenapa nggak mau sholat? Iya, nggak apa-apa ya nggak mau gitu. Intinya sampai ngotot-ngototan gitu. Oh kamu nggak mau, dia suruh kamu sholat, kamu Iya, nggak mau. terus Kenapa? kayak kalau nanti siapa gitu, nanti kamu siapa yang nolong kamu nanti? Dia kayak siapa yang nolong kamu gitu. Kenapa Makanya kamu nggak mau sholat lebih kecewa sih. sama Allah ya? Iya, Paham. dia tahu makanya sampai kayak aku bilang kalau misalnya aku melet dia, aku juga mau ngomong ini ya. Coba kamu berobat kemanapun gitu. Kalau sampai emang masih ada jalan, berarti kan bukan salahku ya. Gitu. Berarti kamu bukan- tidak pernah melet dia, tidak pernah. maupun Raffi. Iya, maksud aku ya udah kalian di ruqyah atau berobat apa atau apa gitu. Kamu siap tanggung jawab tuh kalau benar ya? Siap. Maksudnya tanggung jawab di akhirat nih. Iya, Oke. maksudku kayak ya udah perbaiki diri aja dulu. Kalau misalnya emang aku yang salah, ya aku yang hancur gitu. Oke. Itu fair kok. Jadi kamu juga menunjukkan bahwa kamu siap bertanggung jawab Iya. gitu kan? Aku pernah sholat, aku pernah ngaji, aku pernah bener-bener. Terus? Cuma kok cobaannya gini ya gitu, kayak Berat. banyak banget sampai aku harus ketemu sama laki-laki kayak gitu. Aku tahu maksudnya, Raffi selalu bilang aku dijual sama ibuku sendiri. Bener. Tapi kan aku juga ganti uangnya ya. Dan dia juga kan selama ini aku jalan sama dia juga. Aku urus dia, bukan yang aku telantarin dia gitu. Berarti kamu akuin kamu dijual sama ibumu sendiri. Iya, Dan itu dari usia kamu sebelum ketemu Raffi. iya. Kecewa sama ibu? Banget sih. Paham. Kamu pernah tanya sama ibumu masalah itu? Sudah pernah. Apa jawabannya? Nggak ada jawaban. Ada minta maafnya nggak? Enggak. Ya, semoga ibumu nonton ini dan diminta maaf. Karena luka anak itu datangnya dari orang tua dan itu akan turun-menurun. Dan itu bisa turun juga ke anak-anaknya. Semoga itu bisa cepat selesai. Karena setiap orang punya masa lalu ya kan. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan.
Saya doakan yang terbaik langkahnya. Kalau bisa diselesaikan di ranah pribadi ya. Iya. Semoga Allah memberkati. Thank you.